Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Alhamdulillah ikhwatu iman semuanya, puja yang pastinya kita sampaikan pada Dia yang Maha Kuasa. Puji kita sampaikan pada Dia yang Maha Suci. Tak lupa rasa syukur kita sampaikan pada Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua kemampuan, ya, digerakkan langkah kaki kita, dihadirkan niat dalam hati kita, ya, supaya kita bisa melaksanakan ibadah mingguan ini, ikhwatu iman semuanya, yang mana nikmat ibadah ini tak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua hambanya, ya, walaupun hamba itu, ya, dia Islam, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita semuanya supaya kita bisa duduk, ikhwatu iman semuanya. Sejatinya kita bukan duduk, tapi sedang didudukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman, ya, kita tahu bahwa banyak keutamaan, ya, apabila kita semuanya itu rajin untuk datang ke majelis ilmu, rajin untuk datang thalabul ilmi, ya, kita datang ke kajian, ada masjid rutinan kita datangi, ya, salah satunya adalah seperti yang kita ketahui, ya, di antara keutamaan kita datang ke majelis ilmu adalah kita dimudahkan jalan untuk menapaki jalan nanti ke surga. Tetapi ikhwatu iman semuanya, apa yang ingin kami sampaikan di sini bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya bernama Nasaihul Ibad, beliau mencantumkan satu hadis, ikhwatu iman semuanya, yang mana di hadis ini disampaikan bahwa ada dampak atau efek apabila kita nggak suka datang kajian, apabila kita malas untuk datang ke tablik akbar, jauh dari para ulama dan orang-orang yang faham. Ya, disampaikan, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata Rasul, akan datang suatu zaman yang menimpa umatku, ya, mereka yafirruna minal ulama, lari dari para ulama, wal fuqaha, gak mau dekat sama orang-orang yang faham. Maka kalau misalkan zaman ini udah kayak gitu, ikhwatu iman semuanya, fayabtalihimullahu bi thalathatin baliyatin, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan 3 dampak, 3 musibah, ya, kalau misalkan umat Nabi, yaitu kita, sudah jauh dari para ulama dan fuqaha, malas datang ke kajian, gak suka datang tablik akbar. Apa yang pertama? Kata Rasul, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kebarokahan dari segala apa yang mereka kerjakan, dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dagang kita,
ya itu Allah cabut keberkahannya, ikhwatul iman semuanya. Ya, maka kembali lagi kalau misalkan kata Imam Bukhari begitu kan, ya bahwa barokah itu bukan tentang banyaknya. Banyak bukan indikator daripada kebarokahan itu sendiri. Ya, kata Imam Bukhari, ikhwatul iman semuanya, bahwa barokah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan dalam diri kita, begitu. Jadi apabila nikmat Allah datang sama kita, terus dengan nikmat itu kita makin taat, dengan datangnya nikmat itu kita jadi mudah untuk melakukan kebaikan, ya maka itu yang dinamakan barokah, begitu kan. Ya, jadi istilahnya nyak bilih gitu. Sata acan gaduh motor, orang osok ke masjid begitunya. Sebelum kita punya motor, sebelum kita punya mobil atau kendaraan apapun itu, kita rajin datang kajian, kita rajin ke masjid. Tetapi ketika Allah takdirkan kita udah punya kendaraan, kita malah makin jauh dari masjid. Ya, maka ini jauh dari kata barokah. Maka kembali lagi ikhwatul iman semuanya, bahwa barokah itu bukan tentang seberapa banyaknya, ya, tetapi barokah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan nikmat itu ya hingga kita mudah untuk melakukan ketaatan. Maka ini efek yang pertama. Ya, Allah timpakan satu musibah. Ya, tadi kalau misal kita jauh dari ulama, ya yaitu ikhwatul iman semuanya, Allah cabut keberkahan ya dalam pekerjaan kita. Yang kedua, ya, yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada umat itu, ya, Allah kasih sultanan, para pemimpin zaliman, yang zalim, ikhwatul iman semuanya. Maka cek ikhwatul iman semuanya, bahwa kadangkala kita terlalu suka menyalahkan yang di atas. Ya, barangkali mungkin realitanya sekarang kita seperti itu, mungkin barangkali kita rasakan. Jangan terlalu menyalahkan yang di atas, tapi salahkan kita. Ya, barangkali mungkin kita mendapatkan para pejabat yang tidak sayang kepada rakyatnya, yang tidak menjalankan syariat-syariat Islam, maka bukan mereka yang salah sejatinya. Hakikatnya bukan yang di atas yang salah, tapi kita. Ya, kenapa? Karena tadi kita udah jauh dari ulama dan orang-orang yang paham. Maka Allah kasih ya para pemimpin yang gak sayang sama rakyatnya. Ya, kalau kata seseorang, saya lupa lagi, ada salah satu ustadz bilang bahwa tidak akan memimpin seekor singa kecuali dengan singa lagi, dan tidak akan memimpin seekor tikus kecuali dengan tikus lagi. Ya, jadi ikhwatul iman semuanya, apabila kita ingin memperbaiki, maka bottom up, perbaiki dari bawah, ya, supaya kita mendapatkan para pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, yang menjalankan syariat-syariat Islam adil dan bisa mensejahterakan rakyatnya, ikhwatul iman semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Ya, apa kata Rasul? Kalau misalkan kita sudah jauh dari ulama, ya kita suka malas datang ke kajian, jauh dari tablik akbar. Kata Rasul, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar dari dunia, meninggal maksudnya, bighairi iman, tanpa membawa keimanan sedikit pun. Ini paling bahaya ikhwatul iman semuanya. Karena kita tahu kan bahwa ya iman ini salah satu syarat yang terpenting supaya kita bisa masuk surga gitu. Ya, kita tahu di hadis di keterangan yang populer begitu kan, bahwa iman kepada Allah walaupun sedikit, walaupun sebesar biji zawi itu kan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat.
Tetapi kalau misalkan kita nggak ada iman sama sekali, ya kita akan dijauhkan dari surga. Ya, maka penting kita rawat dan penting kita jaga ikhwatul iman semuanya keimanan ini. Ya, karena pasti kita semua ingin masuk surga. Zaman sehebat apapun, kita punya pemimpin sebaik apapun, ya, ataupun istilahnya ya pemimpin seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau imannya runtuh, ya itu yang terjadi sama istrinya Nabi Nuh, itu yang terjadi sama anaknya Nabi Nuh. Dia punya suami seorang nabi, ya bayangin solehnya, kita tahu solehnya Nabi gimana, baiknya seorang nabi itu gimana, ya jauh banget sama kita ikhwatul iman semuanya. Tapi istrinya, anaknya tidak terselamatkan. Kenapa? Karena nggak ada iman. Tetapi zaman sejahiliyah apapun, seancur apapun, ya sebobrok apapun itu zaman, tapi kalau iman terjaga, kita aman insya Allah. Dan itulah yang terjadi kepada istrinya Fir'aun. Kita tahu ya, di antara 4 wanita yang Allah jamin masuk surga, itu adalah istrinya Fir'aun, ya, Asiyah radhiyallahu anha. Dia punya seorang suami yang dolimnya subhanallah gitu kan, ngaku-ngaku jadi Tuhan, ya zolimnya membunuh para lelaki, ya. Tapi Asiyah punya keimanan yang kuat, walaupun suaminya bejat begitu kan, dia aman. Ya, maka ikhwatul iman semuanya penting kita rawat, penting kita jaga keimanan kita. Ya, kenapa? Karena iman ini yang akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan di akhirat ikhwatul iman semuanya. Ya, maka mari kita sama-sama, ya apabila istilahnya ya kami mengajak kepada ikhwatul iman semuanya, kita sama-sama perbaiki diri kita. Apabila ada kajian yang sering rutin, yuk kita sama-sama datang. Apabila ada, kalau misalkan seminggu sekali nggak bisa, kita cari tablik akbar yang 1 bulan sekali kita datangi. Untuk apa? Ya agar kita terhindar dari 3 musibah ini dalam kehidupan kita. Ya, barakallahu li walakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Maka ikhwatu iman semuanya, ya tadi ada 3 dampak ya apabila kita jauh dari para ulama dan orang-orang yang faham. Yang pertama tadi Rasul sebutkan bahwa ya Allah akan cabut keberkahan pada segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita usahakan. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwatu iman semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala ya akan berikan kepada kita para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak sayang kepada rakyatnya, ya yang tidak mempedulikan kesejahteraan daripada umatnya. Ya itu efek yang kedua. Dan yang ketiga ikhwatu iman semuanya, ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya apabila kita jauh dari para ulama dan orang-orang yang faham, kita akan keluar dari dunia, ya kita akan meninggal dunia dengan tanpa membawa iman sedikit pun. Maka ikhwatu iman semuanya, mari sama-sama kita jaga, kita rawat keimanan kita. Salah satu merawat keimanan, ya menjaga keimanan tak lain tak bukan ikhwatu iman semuanya, apabila kita memang tidak bisa merasa sendiri, tidak kuat sendiri untuk menjaga iman kita, ya tidak seperti Nabi mungkin, atau para kiai atau para ustadz-ustadz yang keimanannya mungkin walaupun dia di lingkungan yang kurang baik tapi imannya bisa terjaga. Tapi mungkin apabila kita istilahnya sering kesana kesini,
ya ke bawah-bawah, maka ikhwatu iman semuanya, mari kita datangi majelis. Ya, bertemu dengan orang-orang yang soleh adalah salah satu upaya kita, ikhtiar kita untuk menjaga keimanan ikhwatu iman semuanya. Karena kalau kata bahasa psikolognya, jadi setiap kita tuh Pak ngeluarin vibrasi, ada kalau bahasa kitanya aura. Orang itu ada auranya negatif, ada auranya positif. Kalau misalkan kita sering bertemu sama orang yang ngeluh, ya sering ketemu orang yang berkeluh kesah mulu sama kita, curhatnya tuh keluh kesah, itu aura negatif yang akan kita dapatkan. Itulah kenapa psikolog, psikiater, ikhwatu iman semuanya, seharinya tuh nggak nerima pasien lebih dari 3. Kalau dia nerima seorang psikolog, kalau nggak kuat lebih dari 3 pasien, dia bakal sakit, jatuh sakit, karena ada aura negatif yang terus dia serap gitu kan. Nah, aura positif di mana kita dapatkan? Orang-orang yang suka pergi ke masjid, yang suka menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, datang pergi ke kajian, ketika ngobrol bukan keluh kesah, tapi mau ngobrolkan nikmat-nikmat Allah, ngobrol tentang kebersyukuran, maka vibrasi positif itu yang akan membuat kita ya tumbuh dan terjaga. Maka benarlah kata Rasul, kita tahu di hadisnya, orang yang gaul sama pandai besi, ya dia akan kacipratan gitunya. Tapi orang yang gaul sama orang penjual minyak wangi, ya dia akan kebagian harumnya. Ya maka ikhwatu iman semuanya, mari kita mari kita sama-sama jaga. Apabila di kampung halaman kita, di sekitar kita ada rutinan, ada kajian, ada tablik akbar, yuk kita sama-sama jaga, kita sama-sama datang. Supaya apa? Terhindar kita dari 3 musibah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kepada kita, memberikan kepada kita kekuatan langkah, kekuatan hati, supaya kita bisa menjaga iman kita, merawat iman kita ikhwatu iman semuanya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.